Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel dengan diri sendiri, hingga dia melupakan bahwa pada dasarnya dia sudah memiliki seorang pasangan yang tentunya butuh perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai ciri-ciri istri yang gampang diselingkuhi pria, atau anggap saja ciri wanita yang gampang diselingkuhi pria. Nah, tapi tentunya biasanya perselingkuhan ini masing-masing sudah memiliki pasangan ya. Bisa jadi yang satu sudah, yang satu belum. Jadi ketika perselingkuhan terjadi, ini tentunya ada pihak yang dirugikan atau merasa dibohongi oleh pasangan. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Lalu apa saja hal yang bisa menimbulkan seseorang ini pada akhirnya justru mudah untuk melakukan perselingkuhan atau mudah diselingkuhi? Yang pertama biasanya adalah karena adanya rasa percaya diri yang kurang. Ya, bisa jadi ini sangat berpengaruh loh ketika seseorang ini memiliki rasa kurang percaya diri yang terus dipelihara, atau bagaimana tidak ada usaha lah ya, tidak ada usaha agar rasa percaya diri ini hilang secara perlahan dan bisa timbul menjadi memiliki rasa percaya diri yang kuat. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua bisa jadi kurang sosialisasi atau bergaulnya dengan itu-itu saja, ya, sehingga seseorang ini gampang terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat bujuk rayu, biasanya karena memang sosialisasi yang kurang. Nah, jadi seseorang ini kurang mengenal dunia yang lebih luas, dan ketika kita bergaul tentunya kita juga ada hal-hal yang bisa dijadikan bahan pertimbangan. Ya, karena ketika kita banyak teman, tentunya kita juga bisa banyak menciptakan pendapat dan ide-ide terbaik untuk bagaimana menyelamatkan kehidupan rumah tangga ini. Lalu yang ketiga adalah cemburu tanpa alasan. Nah, ini kan hal-hal yang sulit ya, yang sulit dinetralisir ketika sudah seperti ini. Berarti bisa jadi kecemburuan itu hanya untuk menutupi rasa takutnya, karena banyak orang berpikir bahwa cemburu ini adalah termasuk ukuran ya, barometer dari rasa cinta ini biasanya. Jadi dengan meningkatkan rasa cemburu, maka secara otomatis suami jadi beranggapan bahwa cintanya memang masih ada untuknya. Kemudian yang berikutnya adalah gampang baper. Jadi semua hal ya, ini walaupun misalnya kita bicara baik-baik, bicara bercanda, bisa jadi apa yang kita lakukan ini justru masuk dalam hati. Jadi menjadi bahan pemikiran tersendiri menurutnya. Karena ini sebetulnya bentuk rasa ketersinggungan yang tidak disadari. Jadi ketika seseorang sudah mulai melakukan hal-hal yang di luar seharusnya, ini biasanya gampang tersinggung. Jadi ini sebetulnya bentuk rasa yang selalu hadir di dalam hatinya ini, berpikir jangan-jangan dia tahu. Nah, perasaan ini akan terus menyelimuti dirinya sebelum perselingkuhan ini diakhiri. Lalu yang kelima, ini adalah ciri khas yang mungkin sulit dihilangkan ya, ketika seseorang yang gampang selingkuh atau diselingkuhi pria ini memiliki emosional yang tinggi, gampang marah dan cerewet. Lalu yang keenam, ini adalah mungkin ketika seseorang yang mudah dibutakan oleh cinta, ini juga karena adanya sandaran secara spiritual ini memang kurang kuat. Jadi seseorang ini akan mudah dibutakan oleh sebuah cinta. Jadi kebanyakan orang berpikir sebetulnya timbulnya juga dari rasa penasaran. Bagaimana sih rasanya kalau saya selingkuh sama si dia? Bagaimana sih rasanya? Padahal itu kan cuma perasaan yang memang membohongi diri kita belaka, karena pada dasarnya sama semuanya kalau dalam hal tersebut ya. Jadi inilah keadilan Tuhan saya pikir. Jadi apapun bentuk fisik seseorang,
ketika bicara seperti itu, maka ketika bicara rasa akan berakhir sama. Inilah keadilan. Jadi hal ini sebetulnya membuka mata hati kita agar kita sebetulnya bagaimana kita mempertahankan rumah tangga kita, karena kalau toh selingkuh rasanya sama ketika bicara rasa tentang. Kemudian yang ketujuh, dia terlalu sibuk dengan diri sendiri hingga dia melupakan bahwa pada dasarnya dia sudah memiliki seorang pasangan yang tentunya butuh perhatian. Nah, perhatian ini sebetulnya ketika kita sudah berumah tangga, apalagi ketika sudah memiliki anak, ini biasanya yang butuh perhatian itu bukan cuma pasangan, tapi juga anak-anak butuh perhatian dari orang tua. Kemudian yang kedelapan, biasanya ini salah satu tanda seseorang yang mudah diselingkuhi ini memiliki kemanjaan yang berlebihan. Jadi ketika kemanjaan itu merasa mendapatkan respon, entah itu dari siapa, ini maka dia akan melangkah ke hal-hal lain yang lebih melakukan pendekatan yang mungkin pada akhirnya bermakna perselingkuhan. Lalu yang kesembilan, biasanya dia akan selalu merawat diri, ya. Jadi mulai lebih banyak memperhatikan tentang bagaimana penampilan fisik, ya, agar mungkin tampil lebih menarik dari biasanya. Nah, ini perlu dibedakan ya, karena ketika seseorang bersolek untuk suami dan bersolek untuk selingkuhan ini tentunya beda. Ya, ketika seseorang wanita betul-betul bersolek untuk suami, biasanya ini dilakukan dari awal setelah menikah, ya. Jadi belum lama setelah menikah sampai sekarang ini masih tetap bersolek. Namun ketika hal itu dilakukan secara mendadak atau tidak seperti biasanya, ini mungkin patut dicurigai ketika ditanya apa alasannya, kamu tiba-tiba bersolek, ini tidak bisa menjelaskan. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.